Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya urung natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa channel official SD Mutual dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap sehat dan dilancarkan puasanya. Selamat sore juga untuk keluarga besar SD Mutual, para siswa-siswi SD Mutual khususnya kelas 6 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Lukman. Pak Lukman dengan Pak Lukman ya. Dua Lukman. Ya. Mohon izin lepas. Siap, monggo. Iya. Ya, jadi ada job begini Pak Lukman. Dulu itu kalau sesama Lukman, karena namanya agak pasaran ya. Kalau ketemu Lukman tuh, ini Lukman yang ganteng dewe dan ini Lukman yang ganteng nek dewean. Ganteng semuanya. Oh, ganteng semuanya. Hanya Lukman berjenggot dan Lukman yang tidak berjenggot. Tapi yang satu belum terbukti. Gantengnya. Ya. Maksudnya apa Pak Lukman? Maksudnya, iya. Anda tahu sendiri itu. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai motivasi untuk anak-anak kelas 6 khususnya. Kan besok Senin udah mulai ujian sekolah. Jadi kami harap Pak Lukman nanti bisa memotivasi gimana. Kalau dalam Islam itu kan setidaknya kita ada ikhtiar, ada tawakal dan doa, itu 2+1. Nah, nanti ikhtiarnya itu bagaimana, tawakalnya bagaimana, kemudian doanya seperti apa. Nah, ya oke. Ya, kira-kira itu Pak Lukman. Ini temanya kan kelas 6 ya. Betul. Pak Lukman Mohon maaf saya sambil nyontek ya. Oke, saya Pak Lukman berjenggot, Pak Lukman yang tidak berjenggot ya. Yang dicukur jenggotnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman tim official SD Mutual. Pada kesempatan kali ini, sore ini kita bisa berbincang terkhusus untuk anak-anak kita yang kelas 6. Iya. Ini hostnya Pak Lukman Hakim. Ini kita diskusi bareng-bareng lah ya, memotivasi anak-anak kita. Karena dasarnya kita adalah sebagai guru, tentunya guru itu harus bisa memberikan motivasi, sebagai inspirasi, kan gitu. Jadi anak-anak berkiblat pada sosok guru yang berada di SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. Kaitan dan persiapan ujian, Ya. Alhamdulillah sudah 1 tahun ini anak-anak mempersiapkan dengan proses PJJ yang tidak gampang. Betul sekali Pak. Saya yakin tidak gampang. Ya. Kalau proses luring dengan daring itu berbeda. Luring atau tatap muka, kita mungkin bisa memberikan clue atau memberikan motivasi secara langsung pada anak-anak. Sehingga anak-anak itu bisa dapat fokus, tidak tergoda sama sekali dengan hal-hal yang dia itu melenceng gitu loh ya. Jadi kayak busur anak panah itu, kalau anak panah dilesatkan kan langsung pada titiknya. Itu kalau kita luring, tapi kalau kita daring pasti masalah itu ditemui oleh anak-anak yang mengganggu. Contoh HP katakanlah ya. Di rumah pasti anak-anak HP, karena proses pembelajaran kita itu kan pakai media elektronik, HP, pakai laptop, pasti ada waktu-waktu tertentu mereka ngeliyer lah bahasanya. Banyak distraksi, banyak gangguan, godaan lain gitu untuk buka gitu. YouTube. Betul. Mungkin proses pembelajarannya lewat YouTube, tapi yang dibuka bukan YouTube-nya Bapak Ibu guru, tetapi YouTube-nya orang lain kan gitu ya, nonton vlog atau apa. Kalau menghasilkan uang ya mungkin alhamdulillah. Betul. Tapi ketika masa anak-anak kok hanya yang orientasinya untuk menghasilkan uang, maka kewajiban untuk belajar dan sebagainya saya yakin keganggu Pak. Iya, betul. Sepakat Pak Lukman. Ya boleh ada anak-anak kita yang alhamdulillah channel YouTube-nya sudah menghasilkan. Kita bersyukur alhamdulillah. Tapi kita berharap anak-anak yang sudah mempunyai subscribe bahkan ratusan, puluhan ribu itu, anak-anak SD Mutual ada itu anak kelas 4 itu Mbak siapa itu. Itu tetap harapan kami tetap proses belajar, proses berbakti, membantu orang tua tetap harus dikerjakan. Jangan mengedepankan hanya ngevlog
upload jadi YouTuber, tapi kewajiban sebagai seorang siswa belajar kok lupa, tugas sekolah kok lupa. Ini masuk ke game ya Pak. Jadi kemarin tuh begini Pak, sebelum nanti kita masuk ke topik kita ngalir aja ya. Ada yang cerita wali murid ini, Pak ini anak saya nggak bisa lepas dari HP nih, padahal sudah sekolah ya lumayan, alhamdulillah sudah mengurangi gitu, ada aktivitas yang lebih positif, cuman HP-nya itu belum bisa berkurang porsinya. Jadi gini ya Pak Lukman Hakim, dalam psikologi itu ada istilah self control, jadi kontrol diri itu penting. Anak-anak kita itu sekarang tidak bisa dilepaskan dari ini, karena HP atau gadget ya, itu memang kebutuhan sekarang. Beda dengan kecilnya kita. Saya, jenengan, Bapak Ibu guru dulu ketika jadi anak SD ataupun SMP itu belum tahu namanya HP, maka fokus bener belajar dan sebagainya. Mentok-mentok mainan Nintendo game kontra itu pun ya masih jarang yang punya, hanya orang-orang yang tertentu aja. Sekarang itu sudah jadi barang purba. Iya betul, betul. Sudah ketinggalan PS zaman. Saja ketinggalan zaman. PS saja sekarang mungkin sudah ketinggalan zaman dengan luar biasa gini. Mungkin anak-anak kita sekarang mungkin jadi konsumen ya. Tapi untuk anak-anak SD Mutual harapannya jangan jadi konsumen terus. Konsumen pemakai, maksudnya pemakai HP ini. Syukur-syukur ada anak SD Mutual ke depan itu dia menciptakan alat, jangan dikuasai oleh teknologi, tapi harus menguasai teknologi. Dia bisa menciptakan alat piye carane kayak film-film itu. Dia menciptakan jam, kemudian jamnya digital. Wah, nang kene ono HP ini HP layar sentuh di nang awang-awang. Nang awang-awang ki apa, Pak? Itu jadi anak-anak kita jangan jadi bukan korban, pemakai, konsumen, tapi piye carane, bagaimana caranya anak-anak itu ke depan dia bisa menciptakan teknologi. Itu yang harus kita siapkan. Dan ayah bunda juga jangan khawatir berlebihan, karena yang namanya teknologi itu nggak bisa dibendung. Kita hanya dapat mengarahkan saja, mengalirkan gitu. Film Tai Chi Master itu kan ya mengalirkan energi tuh. Menolak semuanya nggak bisa, tetapi terlalu juga. Betul. Nah ini masalah kita semuanya, masalah saya juga. Saya punya anak, mungkin Pak Lukman Hakim juga punya anak. Saya punya 33 Pak. 33 ya, alhamdulillah. Beda bapak semua, beda ibu semua. Beda bapak, beda ibu. Ya doakanlah insya Allah lah Pak Lukman Hakim ya. Jadi, sudah, kita kembali ke topik ya. Jadi ini sudah masalah universal. Maka kan saya punya impian, semoga SD Mutual juga punya ekstra coding. Wah, sepakat Pak. Keren banget itu. Jadi, coding for kids. Jadi anak-anak itu bisa membuat kode-kode, ngerti digital. algoritma, nanti bisa membuat program gitu ya. Itu jadi ini hanya kan gitu ya. Karena yang dibutuhkan ke depan adalah kompetensi kan gitu. Jadi keahlian, apalagi kalau keahlian itu sudah dipupuk dari kecil. Dan itu sudah jadi mimpi banyak orang sekarang Pak. Sekarang yang lagi rame itu kan diwacanakan di Indonesia mau dibuat bukit algoritma. Yang kayak Silicon Valley di Amerika gitu, jadi pusat startup di situ. Giant tech kayak Google. Mantap. Dan seterusnya. Kan bisa saja anak SD Mutual besoknya dia menciptakan antivirus. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Harus berani berimajinasi ke sana. Berimajinasi. Kenapa ya? Gini, film Doraemon lah ya. Film Doraemon, anak-anak mungkin sudah seneng ya. Saya pun juga senang sampai sekarang saya nonton Doraemon, Pak Lukman. Itu film favorit ketika kecil. Itu kan masyarakat Jepang membuat film Doraemon itu untuk menumbuhkan imajinasi masyarakatnya, anak-anaknya. Nah, jadi nggak melulu hiburan ya, ada tujuan edukasi tertentu. Pintu ajaib atau apa, paling bambu betul, itu kan menciptakan daya stimulasi untuk ini ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Iya. Maka anak-anak kelas 6 ini itu kan ya ujian ya harus, karena ini regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, harus nilainya juga bagus. Betul. Karena akan menuju ke sekolah atau jenjang berikutnya. Itu juga kompetensinya dengan nilai. Tetapi jangan lupa kompetensi diri itu.
Oh nek nilai bagus iya. Ya. Nah, sekarang searching di Google aja kan katakanlah mana benua yang belum ditemukan, itu mungkin benua baru, kok benua baru ya, bintang atau planet yang baru ditemukan itu kan bisa saja. Tinggal searching kan gitu. Tapi kemampuan untuk membuat mesin semacam Google, semacam Opera itu kan luar biasa. Kalau ini jangka panjang ya. Ya. Nah untuk anak-anak kita sekarang bagaimana kan gitu toh? Karena dekat-dekat ini harus melaksanakan regulasi dari pemerintah, yaitu ujian nasional, bukan nasional ya, ujian sekolah ya, maaf, ujian sekolah, maka ya harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena anak-anak kita kan udah 6 tahun Pak Lukman, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu udah berjuang belajar di SD Mutual. Ditentukan kelulusan itu hanya beberapa hari, lulus ataupun tidak lulus, atau lulus dengan maksimal dan lulus yang kurang maksimal kan gitu ya. Itu hanya kurang ditentukan hanya beberapa hari. Nah, maka itu harus disiapkan betul. Kemudian ini tadi kan masalah tentang HP, kita tidak bisa menghindari dengan PJJ seperti ini. Kemudian yang kedua, kewajiban anak-anak tetap harus belajar kan gitu, belajar itu juga tetap harus dijadwal juga, harus ada apa ya, kalau bisa itu belajar anak-anak itu greget sekoati gitu loh. Oh iya. Bukan karena ada jadwal, karena ada iya, pengawasan atau tugas dari guru gitu. Greget dari hati. Greget dari hati. Memang kewajibanku belajar. Posisiku sekarang belajar kan gitu. Kalau untuk ayah bunda memang posisinya baru bekerja mencari nafkah kan gitu. Ya. Nek belajarnya ayah bunda untuk mendapatkan sertifikat ataunya ijazah gitu ya dulu ketika masa-masa kan gitu, masa-masa muda kan gitu. Tapi kalau walaupun proses belajar itu dari lahir sampai mati kan gitu ya, tapi untuk anak-anak sekarang ya harus memposisikan diri, saya harus siap belajar apa saja kan gitu. Kalau ini dekat-dekat ini ujian ya saya harus mempersiapkan sendiri dulu apa yang kira-kira keluar besok di ujian, kan juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru toh, ya. Pendalamannya ya diulang-ulang, kisi-kisinya juga sudah jelas bahkan. Betul, bahkan ketika saya supervisi muter masuk kelas itu anak-anak juga diajari untuk menganalisis soal. Betul. Nah, dalam makna kehidupan, jadi menganalisis soal itu jangan dipandang remeh ternyata. Dalam kehidupan setelah anak lulus SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, hidup kita kan juga perlu dianalisis. Ya. SWOT itu ya, jenenge analisis SWOT itu ya, kekuatan kita, peluang strength, kita, weakness, opportunity. Iya, itu kan kalau kita mau melangkah, mau jualan bakso atau mau bisnis ikan atau mau ya tadi itu coding dan sebagainya, peluangnya bagaimana? Itu kan juga analisis juga. Maka kan kenapa muncul Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Muhammad bacalah dengan nama Tuhanmu kan. Karena apa? Karena ayat itu muncul karena Nabi itu kan bertahanus di Gua Hiro. Kemudian ayat itu turun kan? Ya. Nah, sebelum tahanus itu kan Nabi kan menganalisis. Iya, sudah melihat fenomena Betul, sosial. menganalisis itu melihat kejadian-kejadian yang tidak sesuai. Jadi kan orang yang baik itu harus memperlakukan tetangganya dengan baik, gitu kan? Tapi kan Nabi melihat ketika di Mekah di kampungnya ada orang yang tidak baik dengan tetangganya. Itu kan model analisis yang dilihat oleh Nabi. Lah ini anak-anak diajari di SD Mutual untuk belajar menganalisis. Ya, karena masih usia dasar ya menganalisis soal. Gitu. Lah ini karena rasa malas, ini penyakitnya adalah malas. Tadi kan main game ya, penyakit yang kedua adalah malas. Tidak mau menganalisis, baca ya hanya tinggal baca, tidak dipahami maknanya. Bahkan kita itu kan kalau hidup ya juga harus memahami makna toh. Artinya memahami perasaan orang lain. Itu kan juga belajar memahami makna. Betul. Dari vis muka, vis wajah, orang senyum. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Iya, itu kelebihannya manusia gitu. Katakanlah kita ya sesama guru, karyawan atau bapak ibu di rumah kan
ketika berada di kantor, katakanlah ada teman kita yang senyum pada kita, kan udah, ini kan bentuk apa ya jenenge, reaksi yang perlu kita timbulkan. Nah, maka anak-anakku juga yang di rumah kan juga perlu itu. Ini nek males menganalisis berarti ya jadi orang yang cuek-cuek saja. Cuek-cuek saja. Oke, saya mau nyambung. Nah, Oke, lanjut. tadi kan sempat menyinggung soal kontrol diri kan, self control. Nah, itu sangat erat hubungannya dengan puasa. Wah. Iya kan? Nah, apa atau bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari puasa ini untuk melatih diri untuk bisa menahan dari godaan-godaan seperti gadget yang terlalu menghabiskan waktu misalnya, atau termasuk menahan diri dari kemalasan atau dari malas belajar dan seterusnya. Bagaimana, Oke. Pak? Gini Pak Lukman dan Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, self control itu harus tumbuh dari diri kita sendiri. Kata Daniel Goleman, salah satu tokoh psikologi, itu kan mengatakan bahwa motivasi yang paling hebat itu adalah motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ya. Nah, orang lain kan cuma gosok ya. Betul. Ake itu kan ya, cincin ake itu digosok mengkilap kan gitu. Beda dengan apa jenenge mutiara. Mutiara ya ora digosok itu tetap mengkilap karena berada dari dalam diri kan gitu. Termasuk tugas motivator itu pun menumbuhkan motivasi dirinya. Yang gosok saja kan gitu. Itu mungkin 1 minggu semangat anak-anak atau audiens ya, tetapi setelah itu ya futur lagi, tidak semangat lagi kan gitulah. Nah, ini perlu jadi catatan buat anak-anak nih, bahwa motivasi itu perlu dihadirkan dari diri sendiri, bukan dari bapak ibu guru, bukan dari orang tua. Ya, oke. Jadi gini Pak Lukman, saya punya pengalaman yang luar biasa, sehingga tak sampaikan sini nggak apa-apa ya. Iya. Dulu dari sebelum ayah saya meninggal, jadi saya ditinggal bapak itu SMP itu ya, itu wah saya ya wis merdeka, artinya makan, jajan, Dituntut untuk mandiri. Enggak, malah dulu ketika masih ada bapak itu apa-apa itu dituruti, sehingga dijor gitu merdeka ya. dijor kan gitu. Belum paham, belum sadar kan gitu. Ketika bapak sudah meninggal, lah itu titik awal Allah itu memberikan pelajaran. Hikmah. Ternyata saya harus berubah kan gitu. Nah, puasa kok nunggu bapak ini meninggal kan ya enggak gitu kan gitu. Iya, Anak-anak kita betul. kan ya. Jadi motivasi yang tumbuh pada waktu itu saya itu setelah bapak itu meninggal malah justru wah prihatin kan gitu, melihat ibu kok kayak gini, ya, saya harus membantu, saya harus belajar, saya tumbuh harus empati. Itu yang menumbuhkan. Nah ini anak-anak di rumah kan masih punya ayah, punya ibu aja. Ya, nah perlu ini disyukuri ya. ada sesuatu yang harus ditumbuhkan. Titik start kesadaran itu yang perlu ditumbuhkan. Itu. Kemudian untuk anak-anakku yang ada di rumah, bahwa yang namanya puasa itu hadis Nabi kan, semua amal di bulan Ramadan itu akan lipat gandakan menjadi sampai 700 kan gitu, kecuali puasa untukku kan. Nah, kaitan dengan kontrol diri ini, yang namanya puasa, karena puasa itu yang tahu adalah hamba dan kholik, diri kita dan sama Allah. Saya nggak tahu kalau Pak Lukman Hakim, taunya saya Pak Lukman Hakim puasa. Pak Lukman Hakim saya taunya Pak Lukman Hakim puasa. Tapi kan kita nggak tahu. Tadi pagi belakang minum atau dan sebagainya kan kita tidak tahu, karena puasa itu hanya sama Allah. Lah ini ibadah yang privat ya. Betul. Ibadah privat. Nek sholat kita terlihat ya, sholat terlihat, zakat kelihatan gitu. Tapi kalau puasa kan hanya diri kita. Nah, ini pelajaran dari puasa ini, ternyata tugas-tugas kita itu harus dari dalam diri kita. Kayak poso itu loh. Melatih tanggung jawab, betul ya. Awalnya harus dipaksa juga. Dari paksa, insya Allah akan jadi lebih terbiasa. Kita kecil dulu, Pak Lukman Hakim sama saya, mungkin Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu, ayah bunda di rumah juga sama.
Itu dulu ya terpaksa. Kon Iya. poso beduk dhisik, engko jam Betul, 2 kayak latihan buka kan. berat. Tapi kan proses jadi nikmat kan. Mm-mm. Bahkan Pak Endro itu kalau nggak puasa nggak sehat katanya ya kan. Artinya Sekarang dia malah senang poso. sering Daud. Iya, dia sering Daud karena kalau tidak Daud malah lemes kan gitu kan gitu. Tapi ketika puasa dia sehat kan gitu. Nah, kemudian apa yang kita usahakan juga atau puasa itu kita usahakan ya, segala sesuatu yang kita usahakan juga harus kita ditata juga. Puasa ya kita harus nata hati, nata lisan, nata segalanya. Termasuk ujian Betul, tadi ya. ujian juga harus ditata. Nah, ujian sekolah ya kita harus nata. Oh, saya kesadaran besok tanggal sekian sama tanggal sekian, besok ujiannya tanggal berapa itu Pak Lukman itu? Besok Senin berarti tanggal sekarang tanggal kan? tanggal berapa nih? Lupa. Berarti kan besok 26. 26 kan Ya, ya, tanggal 26 sampai tanggal sekian ujian. Oh, berarti kurang dino, kurang beberapa hari. Maka saya harus nata. Satu, saya tidak boleh tidur terlalu malam. Kan gitu. Ya, betul. Yang kedua, HP ini nanti dulu lah. Kan Ya, gitu. di stop. Stop dulu, HP-nya stop dulu. Sampaikan dulu, fokus Kecuali untuk mencari data-data yang mendukung. yang mendukung proses belajar atau ujian. Kan Oke. gitu. Kemudian gamenya ya sama sekali harus stop dhisik. Stop kan dulu. gitu. Setelah ujian orek-orek game nggak apa-apa, tapi harus ada ada waktu Iya. yang perlu dikontrol. Tahu kan batas, gitu. Tahu ya. batas. Ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah terutama minta doa orang tua. Bapak, Iya, ibu. betul. Kita kan Penting sekali itu, Pak. ini belum ada kegiatan kan, artinya minta restu orang tua, Iya. minta doa orang tua. Ini penting karena saya meyakini pada diri saya sendiri Pak Lukman Hakim. Saya sampai sekarang jadi guru, alhamdulillah diberi amanah oleh Muhammadiyah di sini, itu tidak lepas dari peran ibu saya yang berdoa dulu kan gitu. Mungkin Pak Lukman Hakim juga sama. Sampai sekarang hari ini Bapak Ibu sekarang berada di kantor atau apa, itu pasti ada campur tangan orang tua kita yang mendoakan kan gitu. Itu pasti itu. Maka kita berbuat baik, tutur kata yang baik dengan orang tua, tidak membantah, itu salah satu syafaat pertolongan ketika ujian besok, ketika nasihat kelulusan. Luqman Hakim di Quran itu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amaini anishkuri wali daika ilayal masir kan gitu. Diperintahkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, terutama ibu kan gitu. Dan hadis Nabi kan ketika Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, siapa yang engkau cintai pertama kali di dunia ini kan gitu. Ibu kan. Yang kedua ibu, yang ketiga ibu kan gitu, sampai 3 kali. Baru siapa? Yang keempat adalah ayah. Maka kita jadi ayah kan yang keempat gitu. Itu menunjukkan pentingnya. Tapi jangan disalahgunakan Pak Lukman Hakim. Ibunya Gimana ada itu? 3, ayahnya 1. Saya nggak ikut-ikut kali itu. Nggak ikut-ikut, ya kan gitu. Jadi Oke. Ya. lagi. Jadi ikhtiarnya sudah jelas ya tadi. Ikhtiar lahir batin. Kalau lahirnya itu ya belajar, Betul. itu menahan diri dari godaan-godaan. Batinnya juga sholatnya sing sregep gitu kan, berdoa minta restu orang tua, termasuk biar sehat mental, sehat fisik. Tadi ada menjaga kesehatan juga kan. Kesehatan. Oke. Itu Kemudian ada lagi nih apa? Pak Lukman Hakim. Kadang-kadang yang menghalangi kita adalah rasa dengki atau iri kepada teman. Oh. Itu yo kadang-kadang jadi kerikil yang tidak disangka-sangka. Contohnya apa? Contohnya gini, kita kadang-kadang pernah menyakiti orang lain, dan kita tidak tahu bahwa orang lain itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keburukan kepada kita, dan pada waktu itu Allah itu mengabulkan, itu kan malah medeni itu. Itu berat sekali. Maka dalam kehidupan kita ya, saya, Pak Lukman Hakim, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, jangan sampai kita itu menyakiti hati orang lain. Berarti perlu juga menjaga hubungan sosial dengan teman-teman sepergaulan, teman-teman sekelas misalnya. Betul. Maka kan di dalam setiap kali ayat Al-Quran ada iman, pasti diikuti amal solih. Betul. Nah, amal solih ini adalah sikap baik kepada orang lain. Ini baik itu tidak hanya nyah-nyah ya, memberi ya, tapi dengan senyum. Rasulullah kan tabasum muka. Dari hal kan yang gitu. paling sederhana. Senyum saja kan gitu. Ketemu kancane senyum kan gitu.
orang merenggut kan, tidak merenggut, tidak anu kan gitu. Termasuk tidak bicarakan keburukan orang lain di Betul, belakangnya. betul Ya. itu. Ini kan nek seumpama dibicarakan keburukan orang lain, membicarakan orang lain yang dibicarakan itu teko ya Allah, saya pasrah kepada Engkau, apapun yang akan Engkau turunkan kepadanya silahkan. Itu malah bahaya. Iya, betul. Berat itu. Maka untuk anak-anakku semuanya, cobalah koreksi diri, koreksi pribadi. Pernahkah menyakiti hati teman, terutama orang tua ini? Pernahkah menyakiti hati ayah? Pernahkah menyakiti hati ibu kan gitu? Iya. Yang kita tidak sengaja gitu loh. Disuruh mandi tapi marah. Disuruh bangun untuk sholat subuh marah. Gitu kan ya, sampai orang tua itu marah-marah setengah matang gitu ya. Dan murka gitu kan ya. Ini kan berat ini. Dan ini kalau dilihat dari perkembangan anak, ini kan sudah kelas 6 itu ujungnya SD, ujungnya pendidikan dasar. Betul. Yang sebentar lagi mereka masuk jadi remaja secara resmi gitu kan. Itu artinya kan menuntut seharusnya anak itu sudah lebih dewasa. Sikapnya terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap dirinya sendiri, melakoni tanggung jawabnya dan seterusnya gitu ya Pak. Tapi kadang-kadang gini Pak Lukman, iya. Jadi anak-anak ini kan ada fase dalam psikologi itu, ada fase anak, fase remaja, fase dewasa kan gitu. Fase tua kan gitu. Sebelum mereka dewasa kan remaja dulu. Nah, remaja itu usia SMP lah katakanlah, dari SD masuk ke SMP. Ini biasanya sifat atau sikapnya itu dia itu merasa aku wis gede, Bu. Oke. Nah, aku wis gede. Dan juga biasanya gini, pengen diakui. Nah, wis gede, akhirnya aturan atau arahan dari orang tua mesti kadang-kadang mental apa ya jenenge iki, beda pendapat, akhirnya marah dan sebagainya. Maka orang tua ayah bunda harus mempunyai peran aktif untuk membangun komunikasi. Kalau usia remaja besok SMP kok tidak membangun komunikasi dengan anak, itu ini bahaya. Nanti orang tua tidak bisa ngontrol, tidak tahu dia itu bermain dengan siapa, tidak tahu pergaulannya seperti apa gitu. Maka butuh komunikasi. Sudahlah, tes kecil saja, ngetes kecil. Kita contoh aja ya, example saja. Ayah bunda di rumah dulu anak kita ketika usia TK atau bahkan masih balita, kita sayang, kita cium, kita peluk, masih senang banget nih. Tapi kalau sekarang usia SD kelas 6 katakanlah, coba nanti dites, dicium pipinya, dia sudah nggak mau kan gitu. Apalagi di tempat umum ya. Apalagi di tempat umum. Padahal kan tidak masalah. Iya, tidak masalah. Ibu atau ayah. Ibu atau ayah, iya. Katakanlah kita mau berangkat ke sekolah, kita sayang tangannya, kemudian kita cium pipinya ibu kita, ayah kita, kan tidak masalah. Termasuk mencium sebaliknya anak kepada ibunya, orang tua ya. Nah, kalau ada indikasi anak kita kok dicium pipinya yang besar ya, kok tidak mau, ini sudah indikasinya bukan jelek ya, indikasinya dia sudah merasa wis gede ya. Iya, betul. Nah, ketika sudah merasa wis gede, wis besar, wis dewasa, maka orang tua wajib membangun komunikasi dengan anak. Termasuk kalau dolan itu sudah nggak mau ditemani, diantar gitu kan. Kemudian yang kedua, ini ayah bunda perlu dipahami juga, karena anak-anak sudah dibawain HP kan gitu ya, gadget. Ayah bunda harus paham kata sandi, password. Kalau anak kita itu seumpama ya, saya ayah, jenengan putrani saya kan Pak Lukman Agung. Nak pinjam HP-nya kan gitu. Enggak, jangan dah. Kalau sudah jangan-jangan, ini pasti ada sesuatu di dalamnya. Kalau pinjam HP, nah ayah, oh ya ini Pak, enggak apa-apa. Jadi lebih baik terbuka. Anak kepada orang tua itu terbuka. Betul, ya. Kalau ada apa-apa juga orang tua bisa membantu memberikan solusi. Gitu kan. Karena anak belum pernah menjadi orang tua, dan orang tua sudah pernah menjadi anak. Betul. Kan gitu. Jadi sudah harus ngerti. Gitu. Apalagi kalau HP-nya HP-nya itu di password, kemudian orang tua tidak tahu passwordnya, ini bahaya juga. Dan orang tua juga perlu membangun komunikasi yang intens gitu ya Pak. Jadi tidak luweh-luweh gitu kan. Betul. Jadi
harus komunikasikan terus sampai mereka dewasa, karena kewajiban orang tua salah satunya memberi nama, ya kan, memberi nama anak, kemudian memfasilitasi pendidikan, kesehatan gitu ya, sampai yang terakhir adalah menikahkan. Kalau sudah menikahkan ya sudah selesai tugas orang tua. Nah, belum menikah ya ini orang tua harus komunikasi terus dengan anak. Itu. Nah, maka harapannya dari kegiatan ini kan ayah bunda di rumah, anak-anakku semuanya, mari kita siapkan generasi yang lebih baik daripada kita. Iya, karena sepakat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 Mbak ya, yang mengatakan bahwa takutlah kepada Allah jika engkau meninggalkan generasi yang lemah. Maka kewajiban kita sebagai guru dan bapak ibu ayah bunda di rumah adalah menyiapkan anak-anak kita adalah anak-anak yang tangguh, yang hebat. Kalau kita hanya hafal surat An-Nas, gimana caranya anak kita hafal surat An-Nas dan Al-Falaq? Gitu. Lebih satu tingkatan. Gitu. Kalau kita lulus atau kuliahnya S1, maka bagaimana caranya kita itu mengusahakan anak kita minimal kuliah S1, syukur-syukur bisa S2. Jangan sampai SMA atau SMP kok sudah putus sekolah, jangan sampai. Iya. Ini kewajiban orang tua. Termasuk soal agamanya harus lebih baik gitu iya. Ya. Kita belum fasih Al-Fatihah, gimana caranya anak kita lebih fasih Al-Fatihah. Kita belum mampu untuk jadi imam sholat, anak kita sudah siap untuk jadi imam sholat. Ini luar biasa. Harapannya di SD Mutu adalah mencetak anak-anak yang seperti itu. Amin. Maka kan kita ada program tahfidz, itu kan alhamdulillah kelas tahfiz ini kan ya kelas yang sudah banyak mencetak para ini alhamdulillah yang kelas 6 sudah 29, ada beberapa alhamdulillah anak-anak kita kan gitu ya. Jadi bisa diikuti oleh teman-teman yang lain dan jangan putus yang ditanamkan di SD Mutual, ayah bunda tetap diterapkan nanti ya setelah lulus gitu, masih SMP masih rajin duha, tahajud gitu ya Pak. Kita kan tidak bisa dalam 1 tahun ini dalam PJJ kan kita tidak bisa mendampingi secara maksimal. Betul. Kita minta maaf pada ayah bunda semuanya. Ya itu salah satu kekurangan kita. Betul. Ini karena ya proses PJJ ini ya luar biasa menyita waktu. Dan memang sekian kali lebih sulit natanya. Nek ketemu itu dapat kita arahkan anak-anak bisa memastikan lah karakter, sholat duha tiap hari. Betul. Maka anak-anak yang kelas 6 itu kan minimal mereka sudah 5 tahun di SD Mutual. Itu kan ya. Ngajinya juga tiap pagi 5 tahun itu di SD Mutual juga dibimbing bersama-sama. Sholat duhanya sudah 5 tahun di kelas 1 sampai kelas 5 itu juga bareng-bareng. Sholat duhurnya, fardunya itu jangan ditinggalkan. Lantaran ada PJJ, lantaran ada COVID seperti ini kok kebiasaan-kebiasaan yang dahulu kok hilang kan. Sayang. Muspro iman-iman. Betul. Kasihan juga. Kasihan siapa? Kasihan sekolah, kasihan anak-anak, kasihan orang tua. Karena kata Rasulullah kan orang yang untung adalah orang yang lebih baik daripada hari kemarin kan gitu. Lebih produktif dari kemarin. Ini Pak Lukman. Ya, ada beberapa hal lagi sebetulnya. Tadi kan sudah banyak ngomongin soal ikhtiarnya. Oke. Sekarang tawakalnya. Kita kan kadang nih Pak, kadang lumrah orang itu punya ekspektasi, punya harapan. Wah saya misalnya kalau anak kelas 6 nih, saya pengen nilainya 100. Ternyata kok hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah itu kan sebetulnya bukan hal yang celak, bukan hal yang buruk. Lumrah saja gitu loh. Nah kita kan nggak bisa berekspektasi bagus dan harus bagus gitu. Nah harus mempersiapkan juga ketika akan kondisi-kondisi itu tidak mengenakkan buat teman-teman gitu. Jadi gini Pak Lukman Hakim. Tidak hanya anak-anak ya, kita semuanya. Betul. Kita semuanya, Bapak Ibu guru, orang tua dan anak-anak semuanya. Dalam segala sesuatu yang kita usahakan, kita harus siap 2 hal. Yang pertama, siap berhasil dan yang kedua adalah siap kurang maksimal. Siap berhasil siapa saja bisa. Siapa saja dapat. Siapa saja anak kecil, orang tua, dewasa mesti orang jenis berhasil masih senang kan gitu ya. Yang lebih berat adalah siap ketika hasilnya kurang maksimal.
Karena ketika hasilnya kurang maksimal ini itu mempengaruhi psikologis kita. Ya, betul. Kan gitu. Kadang down ketika Down. lihat ya. Tapi orang yang hebat ketika down dia bisa bangkit lagi. Oke. Contoh lah katakanlah ya Bob Sadono, Bob Sadino ya, Bob almarhum Sadino. itu ya. Iya. Itu kan dia kan juga dulu hanya dari warung ecek-ecek kecil dan sebagainya, terus menerus dia diulang. Kemudian yang di pojokan Badaan, saya tidak akan menyebutkan rumah makannya, ada huruf M-nya itu ya, gambar badut itu biasanya itu kan ya. Kemudian apa namanya ayam goreng ya, ayam goreng apa itu yang ada hurufnya yang kucingan fried chicken itu ya yang fried chicken itu ya. Karena mereka nggak memberikan apa ya iklan kan, jadi ya tidak kita sebutkan. Jadi itu mereka kita ketika baca ternyata mereka awalnya membangun bisnisnya itu lama dan berdasarkan kegagalan yang berkali-kali, bangun jatuh termasuk ya kayak tokoh-tokoh besar kayak Thomas Alva Edison gitu ya. Ini air mineral yang kita sering beli. Yang mana ya? Ya kan air mineral yang pertama kali gitu ya. Yang terkenal banget. Yang terkenal. Mau beli ini kan gitu ya. Padahal mineral bikin konsentrasi. Ya, bikin konsentrasi hilang itu kan kita juga dulu hanya menjual air minum putih ya di warung-warung ditertawakan itu. Iya. Tapi dia terus. Jatuh bangun. Dari hal sederhana bisa sukses. Luar biasa. Kemudian ada lagi apa namanya? Lah nggak usah jauh-jauh lah, di Magelang juga ada juga. Itu kan. Di Magelang juga ada itu pengusaha cacing. Pengusaha cacing. Ada cacing itu. Dibuat itu makanan ikan itu dari awal dia ngerintis. Luar biasa. Cacing bisa. Nah, ini kan terus menerus. Pak Lukman Hakim, saya sebagai guru itu kan juga dari perjuangan kuliah. Pasti kita semua pasti sudah mengalami kegagalan. Kegagalan pernah berkali-kali. Skripsinya ditolak sama dosen. Betul. Itu kan. Betul. Nah, anak-anak juga sama. Ketika besok masuk SMP, kemudian hasil tugasnya belum disepakati atau nilainya belum bagus atau lulus SD ini kok hasilnya belum bagus. Ya di SMP masih ada kesempatan. Betul. Kata siapa itu? Hamka ya, jadi selama nafas kita itu masih berhembus, maka beramal itu terus. Artinya beramal itu walaupun jatuh, ya amal meneh, jatuh amal lagi, bekerja, jadi bangkit lagi. Allah nanti nilai prosesnya bukan hasilnya begitu. Betul. Kalau ada hasil bagus ya bonus gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak menerima hasil, akhirnya nanti gangguan kejiwaan, gangguan psikologis, menyendiri di rumah, di dalam kamar tidak mau keluar. Tapi di situ bukannya pentingnya pasrah, tawakal, mewakilkan pada Allah gitu. Oke. Konsep pasrah, jadi gini. Ketika memang sudah usahanya tidak sesuai gitu kan. Konsep pasrah bukan berarti nerimo ing pandom. Tanpa usaha apa-apa gitu ya. Ya Allah, saya sudah belajar. Sudahlah saya pasrah dengan gitu kan. Ya Allah, saya sudah membuat angkringan. Tapi saya sudah pasrah dengan yang datang ya saya layani, yang tidak ya tidak apa-apa kan gitu. Bukan gitu. Pasrah itu ada konsep tetap menerima, kemudian ada sikap usaha di dalamnya dan memperbaiki evaluasi diri yang kurang gitu ya. Jadi kayak SD Mutual katakanlah ya. SD Mutual alhamdulillah sudah dikenal di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, kita bersyukur kan gitu. Ya. Kita hanya pasrah ya mesti sesuk tahun sesuk ono sing daftar SD Mutual. Ya. Tanpa berbuat sesuatu. Nah, ini enggak bisa. Enggak bisa. SD Mutual sudah dikenal kayak gini, ya gimana teman-teman itu bisa produktif, Bapak Ibu guru juga proses pembelajaran juga memperbaiki diri. Karena ada tagline inovasi tiada henti kan gitu toh. Di sebuah produk kan gitu kan. Betul. Jadi terus saja. Kenapa yang di billboard alun-alun dan sebagainya kok hanya yang sewu ya rokok kan gitu ya. Padahal rokok itu kan mesti payu kan gitu ya. Tapi mereka setiap berkala
pasang iklan rokok, Iya. rokok. Karena apa? Karena pengen mempertahankan itu. Maka anak-anakku semuanya pasrah kepada Allah itu bukan artinya kita itu menerima Bukan apa pasif adanya, ya. pasif, tapi yang namanya konsep pasrah itu menerima takdir, tapi kita juga harus mengusahakan takdir berikutnya. Iya, sepakat. Keren sekali, Pak. Itu ya. Ya, itu saja kayaknya Pak Lukman. Kita sudah hampir maghrib. Sebentar lagi berbuka puasa. Alhamdulillah, Anak-anak, itu saja motivasi dari Pak Kepala kita yang keren ini. Allah ya. Iya, Ya. memang keren. Nanti bersama-sama belajar ya Pak Lukman. Iya, kita Oke, mungkin belajar. disimpulkan, silahkan. Ya, Pak, yang gitu. pertama jadi sebagai seorang muslim kita tetap harus ikhtiar maksimal begitu ya Pak. Ikhtiar itu juga lahir batin, Betul. ya tidak hanya kalau ingin sukses ujiannya juga tidak hanya belajar tapi juga berdoa, itu termasuk baik sama orang tua, sama orang-orang di sekitar, sosialnya bagus gitu ya. Jadi antara hablum minallah dengan hablum minanas, Hubungan sama Allah, hubungan Iya. dengan manusia. termasuk hubungan dengan diri sendiri. Betul. Nah, itu terus yang kedua, ketika sudah berusaha, berikhtiar, kita pasrahkan kepada Allah, tetapi pasrahnya itu tidak boleh pasrah secara pasif. Tapi Karena harus ada aktif. ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin Betul. hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bianfusihim. Coba artinya Artinya Allah tidak akan merubah suatu kaum atau nasib suatu kaum sebelum dia atau mereka itu mengubah nasibnya sendiri. itu konsep pasrah tuh. Iya, betul. Jadi imbang tetap ya, tawakal Dan ikhtiar. pasrah ikhtiar. Oke, jadi itu saja. Selamat berbuka puasa. Semoga puasanya lancar. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar dan nanti kalau lulus tetap bawa nama baik SD Mutual. Oke, alhamdulillah. Itu saja. Selamat sore. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.